Halo Sobat Tani semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kalian. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan proses penanaman mentimun di lahan janda. Ini adalah lahan janda timun teman-teman, yang dulunya adalah tanaman timun yang sebelumnya teman-teman, ada di video sebelumnya. Dan setelah itu kita bongkar dan langsung kita mau tanam lagi, yaitu mentimun lagi teman-teman. Nah, kalau ditanya apakah bisa bekas tanaman mentimun kemudian langsung ditanami mentimun lagi, jawabannya bisa teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus melakukan beberapa perlakuan di lahan. Yang pertama, membersihkan semua sampah-sampah yang ada pada lahan mentimun kita ya. Jadi sampah-sampah yang kemarin bekas tanaman timun itu harus kita bersihkan, kita sterilkan. Bahkan buah-buah yang busuk-busuk itu kita buang yang agak jauh ya teman-teman dari lahan kita. Nah, kemudian setelah mensterilkan dengan cara membersihkan bekas-bekas tanaman mentimun, tahap yang kedua kita lakukan yaitu pelubangan mulsa atau melakukan pindah lubang teman-teman. Jadi kita membuat lubang tanamnya, kita pindah. Kalau seumpamanya yang kemarin yang pertama kita tanam di sini, kita lubangin baru teman-teman sebelah sininya. Nah, kenapa? Tujuannya supaya di sini bekas-bekas akar yang masih tertinggal itu masih banyak teman-teman, jadi belum benar-benar busuk. Nah, yang kita takutkan nanti virus-virus yang ada di lubang ini yang bekas tanaman dulu seperti akar-akar itu, mereka nanti akan merusak atau merugikan tanaman mentimun kita yang baru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, perlakuan yang selanjutnya yaitu kita berikan dekomposer. Yaitu kemarin kita kasih M21 teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai M21, M4 atau Petrofas atau yang lainnya atau Trico G, itu juga bisa dipakai untuk mensterilkan dari bakteri dan jamur-jamur sisa-sisa tanaman yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi itulah tips-tipsnya jika mengolah lahan janda bekas mentimun, kita tanam timun kembali ya. Oh ya teman-teman, mungkin banyak yang tanya apa juga nanti hasilnya akan memuaskan. Nah, ini bergantung pada pemberian pupuk dasar yang sebelumnya teman-teman. Nah, ini sangat bergantung. Kalau waktu pemberian pupuk dasar di lahan yang pertama kemarin, yang tanam tahap yang pertama yang kemarin, teman-teman kasih pupuk dasarnya itu telek atau banyak, itu kita nggak perlu menggunakan tambahan nutrisi, sudah cukup teman-teman. Khususnya untuk kohenya, kalau kohenya teman-teman bisa kasih banyak banget untuk trip pertama. Nanti trip keduanya kita nggak perlu menggunakan tambahan pupuk kandang lagi teman-teman. Tapi kalau seandainya pupuk dasarnya yang kemarin nggak paten atau cuma ala kadarnya, teman-teman nanti trip kedua bisa teman-teman tambahkan seperti pupuk-pupuk hayati, yaitu Kaya Bio, itu bisa juga untuk teman-teman gunakan, yaitu pupuk hayati itu bagus banget. Itu menyamai dengan kohe teman-teman bagusnya. Dan memang harganya lumayan mahal sih teman-teman. 5 kilo itu kisaran 95.000 di toko online. Kemudian teman-teman juga bisa tambahkan, kalau pupuk dasar yang pertama itu tidak banyak, teman-teman bisa tambahkan lagi pupuk kimia, yaitu saya menggunakan Ponska. Kemarin saya taburin Ponska lagi, saya aduk di lubang ini, kemudian saya tambahkan
ada kohe yang saya rendam, saya fermentasikan, kemudian saya kocorkan di lubang tanaman ini teman-teman. Ini tujuannya untuk menambah kesuburan, karena yang trip sebelumnya kan sudah terserap oleh tanaman sebelumnya teman-teman. Jadi saat ini maksud saya tambahkan lagi biar supaya lebih bagus saja teman-teman. Jadi kalau tani itu mending maremnya tuh kayak mana lah caranya kita membuat diri kita marem gitu, puas gitu ya teman-teman. Nah, untuk benihnya sendiri yang akan kita gunakan yaitu Pakio 2 dari Global Seed. Nah ini teman-teman, ini model buahnya seperti ini. Dan untuk umur panennya ini berbeda dengan benih-benih yang lain. Ini umur panen sampai 40 hari setelah tanam teman-teman. Nah, potensi hasil 50-60 ton per hektar. Nah, yang saya suka dari ini, saya bukan mempromosikan ya teman-teman. Jadi yang saya suka dari benih ini, buah yang bawah sampai ke atas itu nggak ada perubahan warna, kemudian kualitas tetap menurun lah yang buah ujung ya teman-teman. Tapi untuk warna dan daya tahan simpannya itu sangat bagus teman-teman. Kalau benih-benih yang lain yang saya tanam sebelum-sebelumnya itu di buah-buah pertengahan itu buahnya sudah mulai menguning teman-teman, dan kualitas buahnya sangat buruk banget. Jadi dari bentuknya saja sudah jelek, kemudian warnanya ditambah warnanya sudah menguning. Jadi untuk di pasaran itu sudah tidak menarik, apalagi disimpan dalam jangka lama teman-teman. Karena sudah menginap 1 malam saja dia tambah kuning teman-teman, jadi masak buahnya. Nah, yang saya suka dari benih ini bisa juga menjadi rekomendasi ya teman-teman. Kalau benih yang bagus saya katakan bagus, kalau jelek ya saya katakan jelek ya. Ini keunggulannya seperti itu teman. Di buah pertama sampai ujung itu kualitas buahnya berubahnya tidak dari bentuk ya. Dari bentuk itu tidak terlalu jauh lah perubahannya. Jadi bentuknya itu masih bagus-bagus teman-teman. Kemudian dari segi warna, terus ya ketahanan simpannya tetap bagus teman. Nah, untuk kelemahannya sendiri teman-teman, ini memang kalau untuk jamur dia suka leles teman-teman biasanya. Nah, ini yang harus diperhatikan buat teman-teman kalau mau menanam Pakio 2. Nah, harus mengetahui kelemahannya. Jadi kalau tahu kelemahannya kita bisa mengantisipasi sebelumnya teman-teman. Jadi ini adalah kelemahannya, yaitu serangan jamur atau leles teman-teman di bagian akar. Nah, teman-teman bisa berikan trichoderma atau trichoge saat pengocoran, atau lahan itu bisa disemprot dengan dekomposer seperti M4, trichoge ataupun Petrofas M21 bisa teman-teman gunakan untuk mensterilkan spora yang merugikan atau jamur patogen, bahkan bakteri-bakteri yang jahat yang merusak akar tanaman. Nah, teman-teman bisa lakukan treatment seperti itu ya. Jadi sebelum menanam sebuah benih, yang harus diperlakukan adalah mengetahui kelemahan dan keunggulan dari benih itu sendiri ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke proses penanaman teman-teman. Nah, untuk proses penanamannya sendiri, benihnya kita campur dengan menggunakan furadan. Kalau nggak ada merek furadan nih teman-teman, bisa Centafur, bisa, yang penting kan sama aja teman-teman, bahan aktifnya itu karbofuran. Nah, ini bahan aktifnya karbofuran, ini sama aja sama walaupun banyak namanya, tapi namanya tetap ini kebanyakan karbofuran ya bahan aktifnya. Oke, kita campurkan teman-teman. Dan tujuan pemberian atau mencampurkan dengan karbofuran ini teman-teman, ini supaya nanti benihnya tidak dimakan semut atau dibawa semut. Kalau bahasa Jawanya digondol lah teman-teman. Nah, ini biasanya yang kita takutkan benih yang kita tanam ini dimakan semut teman-teman. Jadi kita campurkan seperti ini. Dan kemudian untuk proses penanamnya sendiri kita langsung ambil berikut sama
poradanya teman-teman. Nah, segini aja teman-teman, ini sudah cukup untuk melindungi benih dari serangga semut yang bisa memakan benih mentimunnya dan bisa membawa kemana-mana teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi benih termakan oleh semut teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, cukup sedikit saja. Nah, pokoknya seperti ini ya teman-teman, cara atau proses penanamannya. Jadi nggak perlu dalam-dalam menggunakan tajuk atau kayu untuk memasukkan benihnya, cukup di, nah ini apa ya namanya, ditunyuk lah ya. Pokoknya seperti ini ya teman, nggak usah terlalu dalam-dalam. Ini kalau kedalaman takutnya biasanya benih timun ini susah untuk naiknya teman-teman. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ya kewalaten, jadi keberatan tanah. Jadi dia nggak kuat untuk keluar teman-teman. Nah, seperti ini aja teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sekian video dari kita hari ini. Kita mau lanjutkan dulu proses penanaman kita, dan semoga bermanfaat dari beberapa tips yang tadi yang bisa kita bagikan buat teman-teman. Itu tips yang berdasarkan pengalaman saya ketika bercocok tanam lahan janda atau bekas mentimun, kita tanam mentimun kembali. Oke, sekian video dari kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa and bye bye.